Polresta Banyuwangi berhasil bongkar judi online. Penjaga teritorial maritim Kopaska latihan tempur di Selat Bali. Serbuan hama wereng membuat petani menjerit. Pemirsa, jajaran kepolisian sektor Gambiran Polresta Banyuwangi berhasil membongkar praktik judi togel online kelas teri. Satu orang pelaku yang diduga kuat berperan sebagai bandar penampung taruhan diamankan polisi. Sejumlah barang bukti juga ikut diamankan dalam operasi pekat tersebut. Pemirsa, VO 36 tahun, pria asal desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran, Banyuwangi, tidak berkutik saat digelandang unit reskrim Polsek Gambiran lantaran diduga kuat menjadi bandar judi togel secara online pada Selasa lalu. Ia ditangkap saat tengah melakukan transaksi di sebuah mesin ATM. Diduga hendak mentransfer sejumlah uang untuk pembelian slot angka togel milik para pembelinya. Di hadapan penyidik, VO mengaku nekat menjadi bandar judi togel online karena keuntungan yang menggiurkan. Pria yang berprofesi sebagai sopir ini mengaku menampung uang dari sejumlah pembeli togel dengan besaran yang bervariasi untuk selanjutnya dibelikan slot togel. Bila angka yang dibeli tembus, dipastikan uang hingga jutaan rupiah masuk ke kantong pembeli. Tergantung besar kecilnya uang dan angka yang akan dibeli, dengan pembelian minimum Rp1.000 untuk satu kali kesempatan. Ungkap kasus ini berkat adanya laporan dari masyarakat yang resah wilayahnya kerap kali dijadikan praktek perjudian. Hingga akhirnya polisi berhasil mengendus keberadaan pelaku. Polisi pun langsung menetapkan tersangka kepada VO untuk selanjutnya dilakukan penahanan. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, yakni uang senilai Rp274.000, satu buah ATM, dan satu unit telepon genggam yang digunakan tersangka saat menjalankan bisnisnya. Bermula dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Gambiran ada orang yang terdalam judi togel, judi online. Segera anggota kita menindaklanjuti dari informasi tersebut. Anggota kita bergerak dan kemarin hari Senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 1 berhasil kita tangkap, kita amankan dengan inisial YO, umur 37 tahun, Dusun Gembolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Gambiran. Berikut barang bukti berupa uang dan HP kita amankan, kita sita. Selanjutnya proses sidik lebih lanjut. Tersangka kita jerat dengan pasal 303 ayat 1 ke 3E, 4E, 5E KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Pemirsa, untuk menjaga teritorial maritim di Indonesia, Komando Pasukan Katak atau Kopaska menggelar latihan tempur di perairan Selat Bali, Banyuwangi. Dalam latihan rutin yang digelar pasukan elit TNI Angkatan Laut ini, pasukan Katak diterjunkan untuk membebaskan Pulau Tabuhan yang sempat dikuasai oleh musuh. Pemirsa, puluhan prajurit dari Komando Pasukan Katak atau Kopaska menggelar latihan rutin di perairan Selat Bali, Banyuwangi pada Selasa siang. Dalam latihan bersandi Cantoka Sena Yuda Jala Kaca ini,
Diskenariokan adanya pengacau yang sempat menguasai Pulau Tabuhan yang terletak di tengah-tengah perairan Selat Bali. Untuk menjaga teritorial maritim, pasukan elit TNI Angkatan Laut ini langsung menyusun rencana operasi, serta melakukan perintah operasi untuk membebaskan pulau yang menjadi kedaulatan bangsa. Upaya melumpuhkan musuh ini tidak hanya dilakukan melalui jalur laut saja. Serangan juga dilakukan melalui jalur udara oleh sejumlah penerjun. Dalam operasi senyap dan cepat ini akhirnya sejumlah pengacau berhasil dilumpuhkan dengan beberapa tembakan oleh personil Kopaska. Pulau Tabuhan yang sempat dikuasai musuh pun akhirnya bisa kembali terbebas dari musuh. Latihan rutin prajurit TNI Angkatan Laut dari Sat Kopaska Koarmada 2 ini akan digelar selama 10 hari di Banyuwangi. Banyuwangi dipilih sebagai lokasi latihan karena kondisi alamnya sangat mendukung untuk latihan. Latihan ini rutin digelar agar prajurit lebih siap saat melakukan operasi yang sesungguhnya. Terlebih tidak lama lagi, Bali akan menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT G20 November mendatang. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. Ya pemirsa, kegelisahan para petani di wilayah Kecamatan Sempu tengah diselimuti rasa was-was. Puluhan hektar tanaman padi yang sudah berusia 3 bulan diserang hama wereng, virus kerdil rumput juga melanda hingga membuat tanaman padi rusak parah. Hingga kini, para petani dihadapkan dengan ancaman gagal panen. Baik pemirsa, informasi berikut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Anda dapat menyimak informasi tadi melalui akun sosial media Banyuwangi 1 TV. Saya Haryadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Tetap jaga kesehatan, terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, hamparan sawah milik petani yang berada di Dusun Darungan, Desa Tegal Arum, Kecamatan Sempu, dengan luas sekitar 57 hektar yang semula masih hijau, tiba-tiba berubah ke kuning-kuningan, gosong, dan kemudian roboh. Hal ini dirasakan oleh hampir semua petani yang berada di wilayah tersebut. Para petani dihadapkan dengan gagal panen dan terancam rugi hingga puluhan juta rupiah. Salah satu petani yakni Sanen mengaku tanaman padi seluas 2 hektar miliknya rusak parah akibat diserang hama wereng. Hal itu membuat ia merugi hingga belasan juta rupiah. Selain itu juga sudah habis 4 kintal pupuk dan belasan jenis obat-obatan semprot, namun tetap saja tanaman padinya tidak kembali normal. Padahal yang digunakan adalah modal pinjaman dari pabrik. Sanen menambahkan, hama wereng mulai menyerang tanaman padi milik petani ketika padi berusia 60-80 hari. Saat itu tiba-tiba daun dan juga batang padinya tiba-tiba menguning. Jika dicabut akar padinya juga kopong. Selain hama wereng, ada juga penyakit lain yang menyerang padi miliknya. Hal senada juga disampaikan Paiman, petani setempat. Sekitar 1 hektar sawah miliknya juga diserang hama wereng. Paiman mengaku kewalahan untuk mengendalikan hama wereng tersebut hingga akhirnya membiarkan tanaman padinya menguning, sehingga tidak dapat dipanen karena rusak parah. Asal usule kenging wereng. Wereng apa penyakit wereng niku lho Mas. Wereng kuwi protein pun telas. Kok tapi nggih wane sajarah enten wereng pun abang-abang kian punan Sundep, virus ya. Ngaten niku. Terus wereng muncul. Wereng muncul. Wereng dugi. Terus kalau suwemplat dilani kalau mumbru nih kalau botolnya. Nah niku mari telas werenge kok mara kuning-kuning kalau jebol niku wayote Sok gosok. Nggih biasa lek bulan telu nih. tre penyakit ngeten iki mobal. Ganas lah. Dugi lah ampun. Nek mboten bulan telu tandur, nggih mboten Mboten nate jane ngono. nate.
Zaman PB 5 pertama nggih ngeten iki pun mboten anu. Mantun PB kayak Mantep ketika PB pancen lintu-lintune niku sae lan iki enten malih wingenan niki medal pari 32. Asale kula bibit yang gembleng iki kalau Mas. Dereng enten tiyang nandur wong-wong do bibit terus enten medal pertanian. Lah niku gembrut tuku. Nah saniki nyengep pateng ngeten iki pun. Sementara itu, perwakilan Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Sempu, Warsi Dianto menjelaskan, hama wereng memang kerap kali menyerang padi milik petani di bulan Mei hingga Juli. Hal itu disebabkan terkait cuaca yang kerap kali berubah. Para petani harus bisa memprediksi musim dan hama yang akan menyerang. Pemahaman tersebut sudah seringkali disosialisasikan saat pertemuan dengan kelompok petani. Sedangkan terkait dengan penyemprotan massal, Warsi Dianto menyebutkan pihaknya sudah sempat melakukan penyemprotan massal ke sawah petani sebagai upaya penanganan hama wereng dan sebagai pengendalian hama wereng. Jadi sebagai vektor dia itu membawa virus, namanya virus kerdil rumput. Virus kerdil rumput. Lah kayaknya itu sekarang yang merebak di masyarakat. Yang pertama, untuk antisipasi untuk virus ini, virus kerdil rumput ini adalah yang pertama penyiapan bibitnya. Permasalahannya kadangkala sekarang itu bibit cuma ya bibit, tapi waktu pembibitan itu di sekitaran itu masih banyak yang terkena penyakit kerdil rumput itu, dan kemungkinan besar di situ juga masih ada werengnya, sehingga pada saat uritan ini terkena infeksi, setelah dia dipakai oleh petani ditanam di mana? Di lahan itu ikut terkena. Karena memang itu sebagai yang pertama ya, antisipasi yang pertama harus sering untuk pengendalian untuk vektornya itu tadi, werengnya. Terus yang kedua, cari varietas yang tahan wereng. Lah sekarang ini kebanyakan yang menyerang virus kerdil rumput itu Inpari 32. Varietasnya Inpari 32. Lah ternyata Inpari 32 ini salah satu varietas yang tidak tahan terhadap wereng. Kalau penanganan kita kemarin sudah sebenarnya. Artinya hampir mungkin di setiap gerakan itu sudah kita antisipasi gerakan pengendalian. Itu sudah awal-awal kemarin pertama adanya itu sudah ada gerakan pengendalian. Gerakan pengendalian wereng. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan.